Simak dan ikuti talk show bersama Polres Padang Sidimpuan di acara Posara Polisi Sambang Udara. Setiap hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ikuti juga live interaktif di nomor telepon 0634253994 atau telepon WhatsApp di 082299996105. Hanya di 105 Raw FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Raw FM. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ya, senang banget rasanya rekan Raw FM. Raja kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Rabu di hari yang ke-11 di bulan November tahun 2020. Yang mana rekan Raw FM di setiap hari Rabu itu kita selalu adakan salah satu program unggulan di Raw FM yang mana bekerja sama dengan pihak Polres Kota Padang Sidimpuan yang kita sebut dengan nama acara Posara Polisi Sambang Udara. Jadi rekan Raw FM di Posara itu kita akan lebih mengenal lagi, lebih dekat lagi dengan Polres Padang Sidimpuan dan akan berbagi pengetahuan juga untuk menambah wawasan Anda mungkin yang selama ini banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin belum bisa Anda pecahkan. Jadi melalui program Spara ataupun di Posara ini Polisi Sambang Udara langsung bisa ngobrol langsung dengan masyarakat dan bisa juga melalui chatting WhatsApp ataupun SMS dan DM media sosial lainnya. Ya, rekan Raw FM di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat datang kami ucapkan, kita sapa dulu. Selamat siang Pak T. Saragi. Apa kabar Pak? Selamat siang, baik, sehat. Baik. Pak Saragi selaku KBO Binmas Polres Padang Sidimpuan. Mungkin boleh sedikit diperkenalkan dulu Pak. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Inspektur Polisi 1 atau Ibtu T. Saragi, jabatan sebagai Kaurbin-Op Binmas Polres Kota Padang Sidimpuan yang tugasnya sehari-hari mengkoordinir anggota maupun administrasi pelaksanaan daripada proses berjalannya tugas di Binmas. Demikian, terima kasih. Baik, dan Pak Saragi begitu pertama kali hadir di studio Raw FM ya Pak ya. Semoga ini akan berlanjut lagi seterusnya, apalagi dari Binmas Polres Padang Sidimpuan itu selalu langsung turun tangan, selalu bertemu dengan masyarakat, selalu memberikan himbauan ataupun sosialisasi yang bisa tatap muka dengan masyarakat. Karena ini yang kita butuhkan agar masyarakat itu lebih dekat lagi dengan polisi khususnya. Dan yang pastinya ini tepat banget rekan Raw FM, kita akan membahas Harkamtibmas. Boleh sedikit Pak diceritakan apa sih Harkamtibmas itu Pak? Baik, terima kasih. Secara umum sebenarnya tugas kepolisian negara Republik Indonesia itu sebagai personil Polri sudah merupakan bahagian daripada pengemban tugas Harkamtibmas. Namun secara terkhusus untuk Satbinmas Polres Kota Padang Sidimpuan mengemban Harkamtibmas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, lebih mengacu dia kepada lapisan di tengah-tengah masyarakat yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti melaksanakan patroli, sambang, door to door system atau DDS, dan penyuluhan publik, dan mengunjungi para tokoh-tokoh serta alim ulama beserta organisasi yang mengembang dan yang berdiri di Kota Padang Sidimpuan. Secara umum demikian tugas kami dari Satbinmas Polres Kota Padang Sidimpuan. Baik, nah dari seperti yang diceritakan oleh Pak Saragi tadi, bahwasanya secara marginal untuk Polri itu adalah pengamanan, begitu ya Pak ya. Dan mungkin ada pengamanan khusus dari Satbinmas Polres Padang Sidimpuan yang pada kesempatan ini langsung hadir di tengah-tengah kita rekan Raw FM Bapak Saragi selaku KBO Binmas Polres Padang Sidimpuan. Yang mau bertanya boleh, nanti akan kita berikan sesinya di 10 menit terakhir kebersamaan kita rekan Raw FM. Boleh melalui WhatsApp, mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, boleh Pak diceritakan untuk patroli ataupun door to door yang dilakukan Satbinmas Polres Padang Sidimpuan. Itu fungsi dan tujuannya untuk apa Pak? Selain untuk keamanan dan mungkin di tengah pandemi seperti ini kan adanya banyaknya anak-anak yang mulai keluyuran tengah malam, anak usia muda ataupun remaja yang berkeliaran di jalanan. Itu seperti apa Pak? Baik, Satbinmas Polres Kota Padang Sidimpuan bahagian daripada tugasnya termasuk patroli. Patroli di masa pandemik ini pastinya selalu yang kita kedepankan itu adalah pendekatan. Terutama di masa pandemik ini tentunya sama-sama kita memerangi, sama-sama kita merasakan bagaimana keterbatasan ataupun bagaimana kita itu tidak bebas menjalankan segala sesuatu. Namun demikian secara kedepannya, secara terdepan, Satbinmas sudah dari dulu beberapa tahun terakhir daripada program Bapak Kapolri kita, yaitu sudah adanya Babin Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat yang itu menyebar di seluruh desa maupun lurah maupun kecamatan di Kota Padang Sidimpuan. Jadi saudara-saudara kita yang bertugas di Babin Kamtibmas yang sudah disebar di pedesaan maupun di kelurahan, dan memang saudara-saudara kita itulah yang selalu mengedepankan patroli di tengah-tengah masyarakat dan sehingga dapat memberikan informasi kepada satuan besar, satuan atas yaitu ke Polres manakala ada yang sangat-sangat harus di PAM ataupun diamankan di tengah-tengah masyarakat. Terutama di masa pandemik ini, ya memang segala sesuatu daripada pergerakan daripada anggota kita di tengah-tengah masyarakat memang harus dihati-hatikan karena banyaknya yang sudah hampir terpapar ataupun yang kena daripada COVID ini baik di lapisan masyarakat maupun di petugas sendiri. Demikian. Baik. Dan boleh diceritakan Pak untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesulitan apa yang dialami Satbinmas Polres Padang Sidimpuan untuk perjalanan ataupun melaksanakan tugas ini Pak untuk daerah Padang Sidimpuan? Apakah ada kesulitan Pak? Jika kesulitan memang itu tetap ada. Namun secara signifikan, secara besar sebenarnya itu hampir tidak pala dirasakan oleh para petugas-petugas kita di Babin Kamtibmas di desa maupun di kelurahan. Karena Babin Kamtibmas kita ini selalu kita ajarkan dan selalu kita briefing dari kantor bahwasanya jangan terlalu banyak berharap ataupun jangan terlalu banyak mengharap apa yang sudah kita perbuat kepada masyarakat, akan tetapi marilah kita berharap apa yang telah kita perbuat itu dapat menjadi amal dan ibadah bagi kita. Makanya kepada Satbinmas, khususnya anggota-anggota kita yang menyebar di seluruh desa-desa Babin Kamtibmas itu tidak pala terlihat untuk daripada kendala-kendala. Namun sesekali ya ada sih kendala, namun karena sikapnya kita selaku satuan atas yaitu Polres, mudah-mudahan selalu biasanya ada teratasi. Demikian. Baik, biasanya langsung dimediasi ya Pak ya. Nah, itu dia rekan Rawa FM, memang benar banget ya yang kita ketahui sendiri, mungkin di kehidupan kita sehari-hari juga ada yang ketemu dengan Babin Kamtibmas atau yang lebih akrabnya kita mengatakan Polmas begitu. Pasti dengan udah menjalankan Harkamtibmas ini dengan humanis ya Pak ya. Dan tentunya bisa akrab, ngobrol di warung kopi, cerita-cerita, ada keluhan bisa disampaikan sebelumnya, tentunya untuk memberikan kenyamanan dan merasa keamanan dan tertib di lingkungan masing-masing.
Nah, rekan Raw FM nanti bakalan kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini, tentunya buat rekan Raw FM yang dimanapun berada pada saat ini yang ingin memberikan statementnya ataupun ada yang mau ditanyakan tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, boleh kamu kirimkan melalui WhatsApp di 0822 9999 6105. Yang pastinya rekan Raw FM nanti bakalan kita bacakan langsung isi chatting Anda dan akan langsung dijawab oleh Bapak Desa Ragi selaku KPO Binmas Polres Padang Sidimpuan. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak dulu Pak. Kita dengarkan dulu lagu dan komersial break berikut ini. Just stay tune. Kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw FM sudah 31 menit dari formasi pukul 11 di siang hari ini. Dan akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita rekan Raw FM mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari Satbinmas Polres Padang Sidimpuan. Kita lanjutkan lagi, masih semangat ya Pak Saragi ya? Baik, dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita Pak. Tadi kita sudah bahas mengenai polisi masyarakat ataupun Polmas yang mana pada saat ini disebut dari Kamtibmas ya, Babin Kamtibmas ini adalah polisi yang langsung turun bersama masyarakat, bahkan berkantor di tengah-tengah masyarakat, bukan di Polres lagi tapi di kelurahan, baik itu di desa. Itu setiap harinya ya Pak ya? Setiap harinya. Apakah itu ada periodenya berapa tahun atau seperti apa Pak biasanya? Periode tidak ada, karena dia sudah dikeluarkan surat perintah untuk menempati selaku Babin Kamtibmas di desa ataupun di kelurahan atau di kecamatan. Baik. Nah, dan untuk Padang Sidimpuan sendiri tentunya memiliki beberapa kecamatan dan kelurahan, dan di sana sudah hadir ada Babin Kamtibmas yang langsung berkantor bersatu bergabung bersama masyarakat. Jadi di sini Pak ada yang sesuatu hal yang ingin disampaikan. Seandainya ini ilustrasinya akan adanya dilakukan penangkapan ataupun penggerebekan di salah satu wilayah di Kota Padang Sidimpuan, di Kelurahan Kota Padang Sidimpuan, baik itu yang mungkin dilakukan dari Reskrim ataupun dari Sat Narkoba seperti itu Pak. Apakah itu harus ada dulu pemberitahuan kepada Polmasnya? Apakah bisa langsung dilakukan penangkapan tanpa sepengetahuan Polmas Pak? Baik. Biasanya jika ada fungsi lain yang akan melaksanakan tugasnya melakukan penangkapan di satu objek ataupun di satu tempat, tentu tempat itu memang sudah ada dibagi para Babin Kamtibmas. Ya. Namun sifatnya para saudara-saudara kita yang sat serse atau sat yang lain melakukan penangkapan itu harus melihat situasi. Jika memang perkara ini itu situasinya memang sudah harus urgen, yaitu jangankan Babin Kamtibmas, itu kepala desa, lurah ataupun yang terkait pemerintah di situ pun terkadang setelah sudah dilakukan penangkapan baru dikasih tahu. Namun kalau memang itu sifatnya tidak pala urgen, yaitu biasanya memang petugas Satserse atau Sat yang lain melakukan tindakan upaya paksa penangkapan di suatu tempat itu memang harus wajib melapor kepada pemerintah setempat di situ seperti kepala desa, kepling atau lurah. Nah, lurah itulah yang akan menginformasikannya tentunya nanti kepada Babin Kamtibmasnya, di telepon atau melalui langsung, demikian. Baik. Nah, jadi dengan begitu cukup jelas Pak. Mungkin boleh diinformasikan ke kita seperti apa sih Pak tugas pokok dari yang namanya Babin Kamtibmas ataupun Polmas ini Pak? Baik. Fungsi Babin Kamtibmas itu di tengah-tengah masyarakat jelas adalah perpolisian masyarakat yang disingkat dengan Polmas. Polmas atau Babin Kamtibmas itu memiliki fungsi yang itu memang cukup kompleks, banyak, seperti patroli, sambang, door to door, menjumpai orang per orang, rumah tangga per rumah tangga, dan langsung menyapa bagaimana keluhan-keluhan atau bagaimana situasi di lingkungan itu.
Nah, terkadang masyarakat kita ini memang demikian. Dia itu ada permasalahan yang menurut dia itu adalah kecil, tidak perlulah ini dilaporkan ke kantor polisi. Nah, sebenarnya dengan kesungkanan itu terkadang bisa menjadi meluas. Nah, inilah yang menjadi tugas utama daripada Babin Kamtibmas kita itu, yang langsung dia itu door to door, jumpai orang per orang atau rumah tangga per rumah tangga. Manakala ada yang disimpan oleh masyarakat itu kejadian-kejadian yang menurut masyarakat itu adalah tidak apa-apa, tapi padahal setelah sudah diberitahukan kepada Babin Kamtibmasnya atau Polmasnya atau petugas polisi, itu sangat mempunyai efek kemungkinan kepada lapisan masyarakat. Nah, itu dia tugasnya yang pertama. Yang kedua, dia itu Polmas itu memang harus dia sanggup menyampaikan informasi terkini dari pemerintahan maupun dari kantornya sendiri yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di tengah-tengah masyarakat, yang menyebarluaskan informasi, ya. Seterusnya tugas Babin Kamtibmas itu tentunya harus mendorong masyarakat yang tinggal di desa atau di kelurahan itu supaya bisa didirikan ataupun dijalankan Siskamling. Ya, Siskamling itu kan keamanan lingkungan, ya, lingkungan. Itu dia harus bisa mendorong. Itu dia tugasnya. Yang selanjutnya itu memberikan pelayanan kepolisian lah. Ya, apa itu pelayanan kepolisian? Seperti memberikan informasi, memberikan bantuan, memberikan penyuluhan, memberikan semuanya. Baru berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap Babin Kamtibmas atau Polmas kita itu, masyarakat itu mempunyai pengaruh dan mempunyai efek dan mempunyai daya pengaruh di kota di tempat itu. Itu dia melaksanakan konsolidasi bila ada sesuatu antara masyarakat ada yang bermasalah, dan tidak borok-borok langsung dilaporkan kepada kantor polisi. Saya rasa demikian. Baik, nah seperti yang Bapak Saragi katakan, adanya masyarakat yang mungkin berselisih ataupun bermasalah di antara masyarakat, dan tidak harus langsung ke Polres untuk melakukan pengaduan, tapi bisa melalui Polmas. Dan seperti apa Pak prosedur untuk hal itu, Pak, untuk melakukan adanya pengaduan ini? Apakah kalau yang namanya Polres 24 jam, kalau yang namanya kantor lurah ataupun pedesaan itu sesuai jam kerja, mungkin sore udah tutup begitu. Nah, itu prosedurnya seperti apa, Pak? Baik. Kalau yang dikatakan itu ada keluhan atau permasalahan di tengah-tengah masyarakat, arti kata jam 2 pagi lah kita bilang dulu, ya. Jam 2 pagi itu tentunya Babin Kamtibmas kita itu kembali kepada yang sifatnya, jika memang sudah harus urgent, dia itu memang harus bisa hadir pada waktu ketika itu melalui dipanggil oleh kepala desa atau lurahnya. Namun itulah yang dikatakan tadi, itu harus tujuan dia itu memang bisa memediasi masyarakat yang mempunyai permasalahan. Saya rasa demikian. Baik. Nah, berarti apakah ada, mungkin tidak semua masyarakat bisa mengenal lurahnya, bisa mengenal kepala desanya. Apakah ada semacam spanduk ataupun baliho dari Polmas yang terpajang di pelataran kantor lurah lengkap dengan nomor teleponnya seperti itu, Pak? Benar. Itu memang dari dulunya memang sudah ada, dan itu kalau dulu ada kantor KPM, ya, Forum Kemitraan Masyarakat, Perpolisian Masyarakat, KPM. Nah, di situ sebenarnya daripada tempat masyarakat itu datang untuk mengadukan atau menyampaikan keluhan-keluhannya, dan di situ sudah diterapkan semuanya struktur dan semua alat nomor-nomor yang bisa kita hubungi, baik daripada kepala desa,
Babin Kamtibmas, Babinsa di situ dan unsur-unsur lainnya, karena itu merupakan terkenal dengan di wilayah kita, dan secara nasional itu 3 pilar namanya. Ya, 3 pilar plus di situ sudah ada semuanya di kantor FKPM itu, Kepala Desa namanya. Demikian. Nah, dilanjutkan dengan penyelesaian di kelurahan ataupun di desa seperti yang udah kita bahas tadi, Pak. Adanya masyarakat yang bisa dilakukannya mediasi di daerah setempat, baik kelurahan desa ini, Pak. Seperti apa sistem penyelesaian mediasi ini, Pak? Apakah hanya bermodalkan mengetahui dari Polmas, atau apakah ada dengan surat pernyataan dan mengetahui dari pihak Polres Padang Sidimpuan, Pak? Ya, rekan Raw FM, untuk rekan Raw yang mau bertanya bisa dipergunakan, nanti bakalan kita bacakan. Namun sebelumnya kita masih bincang-bincang lagi mengenai prosedur ataupun hasil mediasi yang dilakukan antar masyarakat ini, Pak, di bawah naungan ataupun yang ditangani oleh Polmas di daerah tersebut. Baik, apakah hanya sebatas surat pernyataan dan di situ mengetahui dari Kasat Binmas ataupun hanya dari Polmas tersebut yang bersangkutan? Baik, jika Babin Kamtibmas kita itu sudah berhasil melaksanakan suatu mediasi di tengah-tengah masyarakat karena munculnya satu permasalahan, biasanya itu dibuatkan hasil daripada mediasi itu. Apa yang menjadi hasil daripada mediasi itu? Kalau dia itu sekedar salam-salaman, silahkan dituangkan di surat sebagai di suatu surat di kertas dituliskan salam-salaman doang. Tapi kalau memang dia itu harus bayar begini katanya, dituliskanlah di situ. Perdamaiannya seperti itu. Itulah hasil daripada mediasi. Namun kalau memang yang mengetahui daripada surat perdamaian hasil mediasi itu, biasanya itu yang pasti di situ adalah pejabat pemerintah desa. Pejabat pemerintah desa itu bisa sekdes, kepala desa, kepling, boleh. Itu baru mengetahui juga Babin Kamtibmasnya atau Polmasnya. Dan kalau memang ada di situ Babinsanya, mengetahui juga Babinsanya, dan disaksikan oleh beberapa tokoh yang ada hadir ketika itu di satu desa itu. Demikian. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM, itu cukup jelas sekali ya. Jadi itu wajib dari surat pernyataan, Pak. Surat perdamaian namanya. Surat perdamaian antara kedua belah pihak yang sudah dimediasi oleh Bapak Polmas kita atau Babinsa kita dan pejabat pemerintah di situ. Baik. Nah, dan di sini kita bacakan dulu melalui WhatsApp-nya Raw FM, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami warga Losung Batu untuk Bapak Ibtu Saragi. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Nama saya Jopri. Langsung aja ke poin pertanyaannya. Bila kami ingin melaporkan, misalnya ada satu kasus yang dadakan ataupun urgent terjadi, kemana kami bisa buat pengaduan biar cepat tanggap via telepon? Maaf kalau ada nomor WA khusus Polres Kota Padang Sidimpuan, jadi tidak perlu lagi ke nomor call center pusat. Terima kasih sebelumnya, salam sehat selalu untuk Raw FM, jaya selalu di udara, katanya, Pak. Mungkin ini lebih berbaur untuk urgent nomor nih, Pak. Mungkin bisa ditelepon. Nomor apa? Mungkin yang di Babin Kamtibmas yang setempat, Pak, ini dia alamatnya di Losung Batu. Siapa dulu? Losung Batu siapanya itu? Sadani. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih Dek Jopri atas pertanyaannya. Jika memang ada sesuatu yang terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baiknya itu harus dievaluasi dulu tingkat bagaimana masalah yang akan dilaporkan. Kalau yang tingkat permasalahannya itu memang sudah sangat-sangat kritis,
seperti kriminal Ya. ataupun susila yang tidak baik, baiknya itu memang langsunglah ke Polres Kota Padang Sidempuan. Tidak perlu lagi melalui telepon-telepon, alat komunikasi atau call center. Namun kalau memang daripada permasalahan yang akan dilaporkan itu sifatnya masih sifat kekeluargaan, yang masih sifatnya masih tidak pala urgen atau tidak pala menimbulkan gejolak yang lebih besar, tentunya baiknya itu harus dilaporkan melalui Babin Kamtibmas, Polmas, dan Babinsa, kepala desa atau lurah. Nah, di Jopri sepertinya di kelurahan Losung Batu. Losung Batu itu ada Polmas kita di situ, Babin Kamtibmas kita di situ, yaitu Aibtu Alpit Syahdani. Nomor kontaknya ada sama kita, namun jika perlu nanti akan bisa kita sampaikan kepada Kita balas chatnya. kita balas chattingnya melalui Raw FM. Baik. Atau mungkin biar lebih akrab lagi Pak, boleh langsung ke kantor kelurahan desa setempat begitu ya Pak ya. Boleh, ya. Nah, itu dia. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Baik, yang perlu kami tambahkan kepada semua lapisan masyarakat Kota Padang Sidempuan, kami dari Satbinmas Polres Kota Padang Sidempuan menghimbau jika ada permasalahan-permasalahan yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun keluarga, tolong dievaluasi dulu tingkat daripada permasalahan tersebut. Jika memang tingkat permasalahan tersebut memang sudah dianggap mempunyai efek besar di tengah-tengah masyarakat, silahkan langsung melaporkan ke Polres Kota Padang Sidempuan. Namun jika memang itu efeknya tidak terlalu besar di tengah-tengah masyarakat, baiknya itu dimusyawarahkan dengan Babin Kamtibmas kami yang selalu setia menemani Bapak Ibu saudara-saudara kami masyarakat Kota Padang Sidempuan, setiap desa, setiap lurah, setiap kecamatan. Babin Kamtibmas kami selalu siap untuk dipanggil melalui kepala desa ataupun lurah. Terutama di masa pandemik ini, marilah kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Menjalankan protokol kesehatan berhubung khususnya di Kota Padang Sidempuan ini hingga saat kini peningkatan daripada yang terpapar daripada virus corona masih terus meningkat. Nah, oleh karena itu dimohon kerjasama pemerintah dengan masyarakat supaya tetap menegakkan protokol kesehatan. Saya rasa itu pesan kami kepada kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari kami, masyarakat Kota Padang Sidempuan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Desa Ragi selaku Kabid Binmas Polres Padang Sidempuan yang sudah hadir di studio Raw FM. Semoga apa pencerahan yang kita sampaikan ini bisa menjadikan amal buat kita semua, karena udah menambah wawasan rekan Raw FM yang ada di rumah ataupun dimanapun itu yang mendengarkan kita saat ini. Sukses terus Pak, salam buat Pak Kasat tentunya yang sudah hadir di studio Raw FM untuk memberikan pemahaman tentang Harkamtibmas ini Pak. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Sukses dan sehat selalu, selamat siang. Selamat siang. Ya, rekan Raw FM jangan kemana-mana, terus dengarkan Raw FM yang pastinya hingga tengah malam nanti masih banyak lagi program dan acara yang bakal berjalan untuk menemani ruang Anda. Just stay tune on Raw FM, your lifestyle.